Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Oleh itu mari rasa syukur kita ikrarkan bi qouli takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam kita aturkan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya. Semoga kita hidup bersama dengan akhir hayat sampai kiamat. Allahumma ibu saya hormati, bagaimana menganalisis dan memvisualisasikan dalam bentuk praktek di dunia pendidikan mengenai implementasi psikologi transpersonal dalam konseling dan terapi di lingkungan pendidikan Islam dan implementasi psikologi pendidikan transpersonal dalam pendidikan agama Islam di era revolusi industri 5.0. Ya, kalau kita melihat dari materi ini ada dua pembahasan ya. Yang pertama, bagaimana implementasi psikologi transpersonal dalam konseling dan terapi di lingkungan pendidikan Islam. Karena banyak sebagai guru, tidak punya guru, kepala merupakan drivernya, merupakan pengelola, merupakan ujung tombol dan ujung tombak di lembaga pendidikan. Maka baik sekali bagaimana psikologi transpersonal kita bisa lakukan di dunia lembaga pendidikan. Yang pertama, implementasi psikologi transpersonal dalam konseling dan terapi di lingkungan pendidikan Islam. Bahwa psikologi transpersonal adalah cabang psikologi yang berfokus pada aspek spiritualitas dan pengalaman transendensi manusia melampaui dimensi fisik dan psikologis biasa. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan ini sangat relevan karena menyentuh nilai-nilai esensial dalam ajaran Islam. Implementasi tujuannya akan membantu siswa dan guru mengembangkan potensi spiritual sebagai bagian dari kecerdasan holistik dimensi secara menyeluruh, ya, baik itu spiritualnya maupun kecerdasan. Kemudian bisa menangani permasalahan emosional, mental, dan spiritual yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan psikologi konvensional. Bukan konvensional. Kemudian untuk tujuan implementasi dari pendidikan tradisional, ya, itu untuk meningkatkan rasa makna hidup dan kebermanfaatan dalam proses belajar mengajar. Jadi dalam KPM akan lebih bermakna. Kemudian untuk praktek konseling dan terapi, ini untuk konseling ada konseling spiritual Islami. Itu dengan menggunakan nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai landasan dalam memahami dan menyelesaikan masalah siswa. Artinya dalam pembelajaran, ya, di lembaga pendidikan, ya, dibiasakan kita bacaan Al-Qurannya, bacaan Asmaul Husnanya. Insyaallah kita dasar nilai Al-Hadis ini akan bisa menyelesaikan masalah siswa. Kemudian
jiwa akan lebih tenang. Kemudian membantu siswa mengatasi kecemasan, stres, dan krisis identitas dengan memahami tujuan hidup dalam Islam. Jadi anak tidak akan stres, karena sekali lagi kembalikan kepada Sang Pencipta. Untuk ke arah itu anak dibawa dengan membaca mungkin doa, zikir, mujahadah, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya untuk teknik tazkiyah an-nafs, yaitu pengujian jiwa melalui pengendalian hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Kemudian digunakan untuk menangani siswa yang memiliki perilaku menyimpang atau mengalami konflik emosional. Dan untuk terapi Islami, terapi berbasis spiritual seperti membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat-ayat tertentu untuk menenangkan pikiran dan jiwa. Jadi saya yakin lembaga panjenengan sudah sering seperti itu. Mungkin setiap pagi ada Al-Quran, nah mungkin doa harian. Nah, mungkin ini juga bisa ditambah lagi. Mungkin untuk untuk materi. Karena saya yakin di awal dengan mungkin bacaan Quran, dengan doa, jiwa akan lebih tenang, anak akan lebih fokus. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah implementasi psikologi transpersonal dalam konseling dan terapi di lingkungan pendidikan Islam. Ini yang kedua, implementasi psikologi pendidikan transpersonal dalam pendidikan agama Islam atau PAI di era revolusi industri. Kita harus tahu dulu apa sih psikologi pendidikan transpersonal, yaitu psikologi pendidikan transpersonal berupaya mengintegrasikan dimensi spiritual, intelektual, dan emosional dalam proses belajar mengajar. Di era revolusi industri yang ditandai oleh digitalisasi dan perkembangan teknologi besar, seperti sekarang ini, pendekatan ini menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penguasaan teknologi dan nilai-nilai spiritual. Inilah tugas kita akan semakin kompleks ya, ke depan akan semakin ya, menguras pikiran dan hati. Karena di zaman digitalisasi tidak mungkin tidak memakai Android HP. Bagaimana memudahkan HP ini menjadi sebuah anak-anak ini punya bisa belajar menjadikan nilai-nilai Islam. Untuk relevansi pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam bertujuan membentuk manusia paripurna. Apa sih? Yaitu ihsan, kamil, manusia sangat sempurna, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berakhlak. Seperti siapa sih? Apa ada? Yaitu Rasulullah SAW manusia yang sempurna, tidak ada salah. Cerdas, cerdas, kemudian yang kedua yaitu psikologi transpersonal membantu mengatasi tantangan era modern yang cenderung mengutamakan kecerdasan teknologi dibandingkan nilai-nilai spiritual. Kemudian bagaimana strategi implementasinya? Jadi yang pertama ada integrasi teknologi dan spiritualitas, yaitu mengembangkan aplikasi atau media digital yang mengajarkan nilai-nilai Islam seperti aplikasi tafsir Al-Quran atau simulasi pembelajaran berbasis syariat. Jadi bagaimana memanfaatkan Android HP ini bisa anak-anak dicoba bagaimana aplikasi antara ayat Al-Quran tafsirnya, kemudian hadisnya,
artinya ke depan biar anak-anak ini siap menjadi insan yang paripurna. Yang kedua, membuat konten edukasi interaktif berbasis teknologi yang tetap menekankan nilai-nilai Islam. Ya. Jadi kita boleh anak membuat konten silakan, buat TikTok silakan, tapi tetap ada aturan. Tujuan untuk menekankan bagaimana mengembangkan nilai Islam. Karena zaman sekarang tidak mungkin anak tidak tahu HP. Ya, anak harus pintar HP dan pintar menggunakan, pintar menerapkan isi daripada yang di HP tersebut. Ya. Kemudian strategi yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Ya, itu melibatkan siswa dalam proyek yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan teknologi, seperti menciptakan karya ilmiah tentang etika dalam penggunaan teknologi. Jadi kalau anak-anak kita siap ya, misalnya kita cara beberapa urusan. Dan yang ketiga itu pembelajaran berbasis proyek, kemudian pengembangan kecerdasan holistik, yaitu secara tasawuf. Yang pertama, memberikan ruang dalam kurikulum untuk diskusi tentang makna hidup, etika dan akhlak dalam menghadapi tantangan. Kemudian mengajarkan keterampilan introspektif seperti mindfulness. Apa arti mindfulness? Itu saudara Islami untuk meningkatkan sadar diri dan spiritual untuk mengembangkan kecerdasannya. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, bisa dimengerti, ada gambaran ya, kalau ada tolong nanti bisa diterapkan di masing-masing panjenengan sebagai leadernya. Kalau itu akan saya sampaikan untuk kesimpulan untuk materi. Psikologi transpersonal dalam pendidikan agama Islam ini menawarkan pendekatan yang holistik dan humanis. Dalam konseling, pendekatan ini membantu siswa memahami dan mengatasi masalah mereka dengan pendekatan spiritual. Sedangkan dalam pembelajaran, psikologi pendidikan transpersonal membantu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas dalam teknologi, tapi juga memiliki kesadaran spiritual yang pada akhirnya anak menjadi insan tujuan daripada pendidikan. Demikian untuk materi kali ini. Tujuan pendidikan nasional yang akan saya capai dengan maksimal, itu bentuk mindset seru berikutnya. Demikian kurang lebih, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.